Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Sapa Memakai Channel di sini. Sobat YouTube semuanya, lama sekali kita tidak upload video ya sobat semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai cara bergaul di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kerja, terutama bagi para pekerja-pekerja yang baru ya sobat semuanya. Oke sobat semuanya, apa saja kira-kira apa yang kita butuhkan di lingkungan kerja, terutama kita sebagai karyawan baru ya sobat semuanya. Even itu karyawan lama ataupun karyawan baru. Di sini kita sekedar sharing, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih pintar, kita saling sharing. Yang perlu kita ada di dalam cara kita bergaul di lingkungan kerja antara lain yaitu percaya diri. Nah, jika kita baru saja bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, pasti kita akan merasa canggung ya sobat semuanya, canggung terhadap karyawan lain, terhadap atasan. Nah, mungkin kita akan menganggap karyawan lain adalah lebih senior dan yang harus kita hormati. Terkadang rasa canggung itu terus menghantui dalam beberapa hari selama di tempat pekerjaan yang baru tersebut. Untuk itulah makanya akan lebih baik jika kita hilangkan semua rasa canggung atau segan terhadap karyawan-karyawan yang lebih lama bekerja di perusahaan tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuan rasa percaya diri ini adalah sebagai apa ya? Kita akan lebih confident ya tentunya gitu. Nah, tujuan rasa percaya diri ini sebagai karyawan seperti yang lain pada umumnya, justru kita akan memperlihatkan rasa malu biasanya ya, maka orang lain pun akan merasa canggung untuk menyapa kita. Jadi jangan pernah merasa tidak enak hati saat menjadi karyawan baru di sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu bijaksana dalam menggunakan fasilitas yang ada di dalam kantor. Fasilitas bersama yang sering tersedia di lingkungan kantor seperti misalkan ya, ini kalau ada ya, mungkin ada beberapa perusahaan yang ada, namun ada juga beberapa perusahaan yang tidak menyediakan seperti kayak microwave, kulkas, atau mesin kopi. Nah, sebaiknya kita menggunakan alat itu dengan baik. Contoh sederhana, kita harus bertanggung jawab saat menghangatkan makanan yang berbau menyengat di microwave misalkan. Terus kita tidak boleh menyimpan barang terlalu lama dan terlalu banyak di kulkas yang notabene itu adalah milik bersama. Lalu kita tanpa sengaja misalkan merusak atau menumpahkan makanan dan minuman orang lain di dalam kulkas tersebut. Nah, itu tidak ada salahnya bahwa kita itu sekedar melakukan sebuah permintaan maaf ya jika kita melakukan hal-hal yang sekiranya mengganggu orang lain. Nah, dengan demikian maka kita bakal dapat diterima oleh rekan-rekan kita yang lain di perusahaan tempat kita bekerja. Yang selanjutnya yaitu kita harus sama-sama menjaga kebersihan ya. Contoh misalkan kalau kita lagi makan siang di meja makan atau di dekat-dekat tempat kita bekerja, nah tentunya kita harus dengan rapih membersihkannya. Nah, setiap menggunakan area atau fasilitas tersebut, pastikan kita selalu membersihkan dan merapikan kembalikan kayak piring-piring atau gelas yang biasa kita pakai. Nah, dengan demikian teman kita akan merasa nyaman dan tidak risih melihat kotoran-kotoran yang dekat meja kerja kita. Pada intinya kita sama-sama bertanggung jawab untuk atas kebersihan dari kantor yang kita tempatin. Ini dari segi lingkungan. Nah, dari segi pribadi ya, antara lain yaitu ramah dengan teman sekantor.
Nah, entah kita berada di lingkungan kerja pribadi ataupun terbuka, yang terpenting adalah kita harus selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang bersahabat ataupun ramah. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan diantaranya misalkan dengan memulai obrolan dengan rekan kerja, saling bertegur sapa saat sedang makan siang atau bertemu di lantai 1, 2, atau 3, bahkan saat berpapasan di toilet. Nah, meskipun kebutuhan kamu di perusahaan tersebut hanya untuk bekerja, namun tidak ada salahnya untuk berkenalan dengan orang yang baru untuk memperluas networking kita ya sobat semuanya. Yang selanjutnya yaitu hindari kelompok yang eksklusif atau berkelompok di dalam kerja. Tidak ada masalah jika kita punya sekelompok teman yang benar-benar dekat di lingkungan kerja, namun yang perlu dihindari adalah membuat sebuah kelompok eksklusif dan tidak bergaul dengan orang di luar kelompok tersebut. Nah, ini adalah bisa membuat kita agak repot ya sobat semuanya, terutama jika kita perlu meminta pertolongan kepada rekan kerja yang berada di luar kelompok tersebut, di luar lingkungan tersebut. Bisa jadi kita akan merasa canggung atau mereka justru tidak suka berinteraksi karena merasa dikucilkan oleh kelompok kita. Selanjutnya yaitu berbicara dengan volume yang rendah. Nah, ini terkadang agak susah ya sobat semuanya ya, karena ini berpengaruh dengan kebiasaan kita, karena kita sendiri mengalami ya. Menurut kita itu adalah tidak marah, namun orang lain menganggap bahwa itu marah, karena biasanya daerah juga menentukan ya logat bicara gitu. Yang penting dalam diri kita belajar untuk merubah, namun misalkan itu agak sulit ya mungkin harus pelan-pelan. Nah, ruangan bersama itu biasanya dijadikan tempat bekerja untuk mencari inspirasi, tempat untuk menyantap makan, bersantai, dan mengobrol dengan rekan kerja yang lain. Namun bukan berarti hal tersebut membuat kita lupa untuk menghargai orang lain. Kita harus selalu ingat kembali bahwa kita bekerja di lingkungan bekerja, meskipun sudah jam makan siang, namun pasti adalah teman-teman di sekitar kita itu yang masih berusaha berkonsentrasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Mungkin dia belum tercapai deadline-nya atau kerjaan yang diburu-buru. Nah, kita harus menghargai teman kita tersebut, menjaga suasana walaupun udah jam istirahat ya. Jadi menghargai orang-orang di sekitar kita adalah sangat penting, dan mengusahakan mengobrol dan berbicara dengan volume yang rendah agar tidak mengganggu orang lain. Selanjutnya yaitu ikut berpartisipasi dalam berbagai acara. Kita tidak akan pernah tahu ya kapan dan di mana kita akan bertemu orang yang tepat, yang bisa membawa dan mengajak kita ke jalan kesuksesan. Selama kita memiliki lingkungan kerja yang dipenuhi dengan orang-orang yang latar belakang yang berbeda-beda, ya kita harus memanfaatkan situasi tersebut untuk berpartisipasi dan berkenalan dengan banyak orang. Biasanya setiap kantor memiliki beragam acara. Nah, kita jangan ragu, jangan segan untuk berpartisipasi untuk memperluas networking kita. Siapa tahu beberapa di antaranya menjadi rekan bisnis di masa depan kita, karena kita tidak selamanya mungkin akan bekerja di perusahaan tersebut. Biar kita memiliki rekan atau memiliki teman di luar dari perusahaan tersebut. Intinya memperluas ataupun menjalin hubungan baik dengan pertemanan yang lebih banyak, karena kita nanti tentunya kan punya anak, punya saudara yang sangat memerlukan networking tersebut.
Selanjutnya yaitu jangan gengsi untuk meminta tolong. Nah, pasti kita pernah mengalami hal yang agak canggung ya, terutama untuk pertama kali kita bekerja. Kita sering bertanya dalam hati, apa yang harus kita lakukan, pekerjaan apa yang harus pertama kali kita kerjakan gitu. Nah, daripada kita bingung memikirkan hal tersebut, lebih baik kita langsung saja tanya sama atasan kita atau teman-teman kita, tugas-tugas apa yang bisa dikerjakan. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan kita bertanya langsung kepada orang di sekitar kita atau atasan kita, pasti akan membantu dan mengarahkan. Nah, yang namanya teman sekantor biasanya akan saling membantu agar pekerjaan yang dikerjakan bisa selesai dengan baik dan bisa memahami pekerjaan apa yang seharusnya kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu beri masukan. Jika kita merasa sangat nyaman dengan tempat kita bekerja dan ingin berkembang bersama, cobalah untuk memberikan masukan. Pergaulan di dunia kerja sangatlah menarik dan beragam. Jadi tugas kita adalah menemukan cara yang tepat untuk bisa berbaur di lingkungan tersebut dan membuat menjadi tempat kerja kita itu tempat kerja yang nyaman, yang setiap hari. Selanjutnya yaitu pahami bahwa semua orang itu berbeda ya. Sangat penting sekali untuk memahami bahwa setiap orang memiliki karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Tidak semua orang nyaman untuk ditanyain mengenai kehidupan mereka, meski ada juga orang yang tidak masalah untuk membagikan ceritanya. Kemudian ada rekan kerja yang selalu bisa diajak pergi setelah pulang kerja. Ada juga yang tidak bisa karena harus memprioritaskan keluarganya. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini sangat wajar terjadi sehingga kita harus pintar dalam menjaga keseimbangan antara mengejar keinginan pribadi dan menghormati batasan yang dimiliki orang lain. Beberapa hal yang mungkin yang paling mendasar yang kita harus pahami yaitu saling memahami karakter masing-masing teman kita di dalam kantor ya sobat semuanya, karakter atasan kita, karakter intinya karakter semua orang yang ada di lingkungan kita. Nah, kita harus memang mengalahkan ego kita demi untuk kita pertemanan yang baru. Bagaimana caranya agar tidak terjadi sesuatu hal yang bisa dibilang ada pro ada kontra begitu. Nah, sobat semuanya, di sini itu ya kita sambil berjalan ya melihat ini karena kita lakukan video ini sambil jalan kaki ya sobat semuanya. Kita menelusuri perjalanan di kampung dari arah Kota Bumi menuju Bumi Indah tuh lewat belakang sobat semuanya. Seperti kita lihat tuh perjalanannya kan sepi sekali. Nah, sambil jalan gini kita coba untuk sharing banyak hal kita sebagai pekerja ya, untuk kaum ibu, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai juga warga dari masyarakat gitu. Nah, sobat semuanya, di sini kita mau bahas apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya yang kita akan bahas tuh, banyak sekali ya sobat semuanya. Bagaimana kita cara bergaul di lingkungan yang paling kecil aja, lingkungan rukun tetangga atau rukun warga. Nah, itu memang terkadang kita agak sulit juga ya sobat semuanya, terutama bagi ibu-ibu yang kita sebagai pekerja. Satu hal yang agak sulit terkadang, apalagi kita yang tipe orang itu yang tidak atau bisa dibilang jarang untuk berbicara
gitu. Orangnya yang diam, terkadang kita serba salah, apalagi yang kerja berangkat pagi, pulangnya malam. Nah, kita itu diam karena kita kadang-kadang udah capek, kadang udah apa. Namun ada yang mereka beranggapan, oh sombong apa. Nah, pada dasarnya kita tidak harus terlalu menghiraukan yang demikian ya, karena kita sendiri pasti punya prinsip, kita sendiri pasti punya tujuan. Yang penting dalam diri kita tidak ada sedikit pun untuk menyombongkan tersebut. Terkadang memang sulit diam, kita dikira sombong. Mau kita bicara yang agak gimana-gimana juga waktu kan tidak ada ya. Makanya sekarang yang penting di sini kita mau positive thinking aja. Mereka mau bicara apa ya sok mangga gitu. Nah, sobat semuanya, karena napak tilas kita ini masih lumayan panjang ya. Gimana kalau kita bahas mengenai cara mudah bergaul bagi seorang yang pendiam atau introvert ya sobat ya. Kita seringkali kita temuin orang-orang introvert itu dianggap sebagai orang yang sulit untuk bergaul, terutama terhadap orang yang baru. Nah, tentunya hal ini bisa mengganggu dan menghambat kehidupan sosialnya. Ada beberapa alasan kenapa orang pendiam itu sulit untuk berkomunikasi. Salah satunya yaitu mereka cenderung hati-hati dalam merespon dan menyikapi sesuatu, sehingga membutuhkan waktu untuk terlibat di dalam percakapan. Jika kita termasuk golongan yang introvert dan ingin lebih mudah bersosialisasi, tidak perlu khawatir. Ada beberapa tip yang bisa kita lakukan yang bisa untuk mengatasi hal-hal tersebut. Antara lain yaitu kita harus perhatikan lingkungan sekitar kita. Nah, cara mengatasi sulit bersosialisasi pada introvert adalah dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, kita harus coba memulai berkomunikasi di tempat yang relatif sepi, sehingga komunikasi pun menjadi lebih nyaman. Ketika berkomunikasi di tempat yang cenderung berisik, itu mungkin akan membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, mulai dari kelompok kecil. Tidak perlu terburu-buru untuk berkomunikasi, namun kita bisa mulai bersosialisasi dengan kelompok yang kecil. Hal ini tentunya akan membuat kita lebih merasa nyaman saat berkomunikasi. Jangan terlalu khawatir, lama-lama kita akan terbiasa dengan keramaian dan juga terlatih untuk berbicara dengan orang banyak. Selanjutnya yaitu utamakan kualitas daripada kuantitas. Nah, yang dimaksud kualitas daripada kuantitas di sini yaitu tip bersosialisasi bagi introvert atau seorang yang pendiam, yaitu mengutamakan kualitas bicara kita dibanding kualitas pergaulan. Kalau sekarang mah istilahnya banyak dagingnya gitu ya, seperti yang ada di podcast orang-orang yang pintar itu gitu. Nah, kualitas pergaulan yang dimaksud di sini adalah intensitas pertemuan atau komunikasi yang tidak harus dilakukan setiap hari atau sangat intens, akan tetapi obrolan yang dibahas itu berkualitas, berbobot, dan tentunya bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Selanjutnya yaitu tersenyum dan menyapa. Nah, cara orang introvert bersosialisasi bisa dimulai dengan tersenyum atau menyapa orang lain terlebih dahulu gitu. Kadang-kadang mungkin ada ya orang yang walaupun kita sudah sering ketemu, sering kenal, namun kalau ketemu itu ya pura-pura nggak kenal aja gitu, mungkin dengan egonya, dengan sikapnya sendiri, terkadang nunggu disapa kita. Nah, nggak ada salahnya kita memulai duluan. Untuk itu jangan pernah ragu melakukannya jika kita ingin terlatih berkomunikasi dengan orang lain. Dengan memberikan kesan pertama yang ramah, tentunya kita akan bisa berkomunikasi dengan lancar. Orang lain juga akan merasa nyaman untuk berbicara dan berteman dengan kita sebagai seorang yang pendiam atau seorang yang introvert. Selanjutnya yaitu ajukan pertanyaan.
Cara mudah bergaul bagi orang pendiam di awal percakapan adalah dengan mengajukan pertanyaan. Coba ajukan pertanyaan umum terlebih dahulu. Jika kita ingin melanjutkan percakapan, kita hanya mengajukan pertanyaan lain dan meminta penjelasan lebih lanjut. Dengan mengajukan pertanyaan ini merupakan cara paling mudah untuk berkomunikasi tanpa harus terlalu banyak bicara. Cara introvert bersosialisasi ini bisa lebih menghemat energi kita untuk berbicara. Selanjutnya yaitu bersikap apa adanya. Salah satu cara bersosialisasi untuk introvert yang mudah adalah dengan bersikap apa adanya. Nah, disarankan juga untuk menjadi diri sendiri agar kita merasa lebih nyaman. Kita tidak perlu memaksakan diri jika memang butuh senggang waktu atau jeda untuk berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu dengan orang lain. Cobalah informasikan saja, bahkan kita membutuhkan waktu juga untuk berpikir. Baru kita bisa menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Bersosialisasi dengan alasan yang tepat. Nah, jika kita merasa tidak nyaman untuk datang ke sebuah acara, maka sebaiknya jangan dipaksakan. Cenderung orang pendiam akan seperti itu. Akan tetapi, cobalah untuk pertimbangkan kembali apakah acara tersebut penting untuk dihadiri atau tidak. Bagi seorang introvert, terkadang untuk hadir di sebuah acara bahkan atau undangan, kalau mereka tidak merasa nyaman, mungkin dia dengan segala alasannya dia tidak akan datang. Ketahuilah kebutuhan dalam bersosialisasi atau berteman. Sadari bahwa energi dalam bersosialisasi tidak terlalu banyak, agar nantinya tahu kapan, siapa, dan di mana kita dapat membagikan cerita dan sharing tentunya. Jadilah pendengar yang baik. Nah, tips bergaul bagi introvert adalah jangan lupa untuk mendengarkan orang lain dengan baik ketika sedang mengobrol. Nah, sebisa mungkin hindari kebiasaan memotong pembicaraan. Ini bisa membuat percakapan menjadi tidak nyaman. Jangan lupa coba untuk saling menghargai pendapat satu sama lain. Selanjutnya yaitu temukan kesamaan dari orang-orang terdekat. Menurut psikologis Iswan, cara mudah bersosialisasi bagi introvert adalah dengan menemukan kesamaan dari orang-orang terdekat. Orang introvert atau orang pendiam akan lebih cepat bergaul, nyambung, dan nyaman dengan orang baru ketika menemukan banyak kesamaan dari lawan bicaranya. Selanjutnya yaitu beri pujian. Nah, mendapatkan pujian dari orang lain tentunya akan membuat kita merasa senang. Namun, coba untuk berikan pujian dalam porsi yang wajar. Hindari pemberian pujian secara berlebihan dan berkesan palsu atau PHP atau bohong-bohongan. Meski awalnya kita merasa canggung, namun jangan khawatir. Karena memberikan pujian kepada orang lain bagi seorang pendiam membutuhkan waktu dan latihan agar cepat terbiasa. Selanjutnya yaitu lakukan komunikasi dua arah. Tips bersosialisasi bagi seorang introvert adalah usahakan untuk melakukan komunikasi dua arah setiap berbicara dengan orang lain. Artinya apa? Saat lawan bicara terus bertanya, kamu jangan hanya menjawab, coba untuk bertanya balik untuk mencari ide topik pembicaraan tambahan. Selanjutnya yaitu ekspresikan emosi dan pikiran. Meski orang introvert itu cenderung memendam masalah dan mengagungkan sendiri, namun bukan berarti kita tidak boleh mengekspresikan emosi atau pikiran di depan orang lain. Kita bisa mengekspresikan emosi dan pikiran dengan tujuan agar orang-orang terdekat memahami kondisi kita. Nah, mungkin kita juga
bisa berlatih ya di depan cermin, namun ini kayaknya jarang sekali ya dilakukan. Jika introvert sulit untuk percaya diri saat berkomunikasi dengan orang lain, mungkin kita bisa berlatih berbicara di depan cermin. Dengan berlatih bicara sambil melihat ekspresi wajah, ini bisa membuat kita agar lebih percaya diri. Oke sobat semuanya, tanpa kita sadari ya kita sudah hampir mau sampai perjalanannya. Ini sudah nyampe kampung ya nih, sampai kampung, bentar lagi akan sampai. Ini udah berasa lelah sekali, sangat lelah sekali karena udah cukup lama kita sambil sharing-sharing ya sobat semuanya. Jangan lupa pokoknya selalu subscribe channel Sapa Mama K, support selalu channel Sapa Mama K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, bye bye.